Tepat 2 hari setelah para pelaku beraksi, polisi langsung ambil tindakan. Pasangan suami istri berinisial ABF dan W ditangkap. Dalam aksinya, Pak Sutri ini membeli sebuah akun Twitter @fintrof_id, yaitu sebesar Rp750.000. Kemudian menawarkan just tip pembelian tiket Coldplay. Lebih dari 60 orang konsumen jadi korban. Total kerugian mencapai Rp257 juta. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, sampai saat ini tim penyidik masih terus bekerja dan menelusuri aksi jual beli rekening sambil terus membuka laporan terhadap para korban. Pak Truno, nih Coldplay lagi demam Coldplay, dapat tiket nggak Pak? Ya, pasca pandemi sudah endemi ini kan antusias masyarakat ini sudah menggeliat ya, secara ekonomi, dunia hiburan juga udah mulai menggeliat, kita bisa lihat seperti itu. Pak Truno, keluarganya seperti itu nggak war tiket? Ya, sejauh ini kita beli kasetnya aja. Ya. Biar nggak dempet-dempetan ya. Tapi kan kemarin baru-baru ini kan banyak case, ada yang calo lah, dan yang paling terbaru ini korban 60-65 kehilangan uangnya karena beli tiket tapi ternyata nggak dapat tiketnya. Nah itu sebenarnya gimana sih Pak, pasangan suami istri ini dari mana dan pemeriksaan sekarang udah sejauh apa sih Pak? Iya Mbak Anggi, kemarin itu tepatnya tanggal 17 kejadian yang dilaporkan ya, namun pelaporannya itu baru tanggal 19 Mei. 19 Mei, oke. Pada tanggal 19 Mei ini, itu dasarnya adalah satu korban atas nama NAFP dengan kerugiannya sejumlah 10 juta. Oke. Ya. Kemudian dasar laporan ini penyidik melakukan pengkajian, penelaahan laporan tersebut, kemudian penyelidikan. Oke. Dalam proses penyelidikan, kemudian pada tepatnya hari Minggu ya, berarti tanggal 21 Mei, itu sudah dilakukan pengungkapan terhadap pelakunya. Yang kemudian pada hari Minggu langsung ditetapkan sebagai tersangka dengan barang bukti berupa misalkan ada device 3. Ya, satu atas nama tersangka, dua-duanya ya, pasangan suami istri ini. Kemudian satu memang sudah disiapkan, satu lagi CPU. Kemudian ada modus yang memang ini sudah dipersiapkan atau niat perbuatan melawan hukum bagi pelaku. Bagaimana niatnya? Pertama, dia sudah menyiapkan akun palsu, yang akun dia beli dengan followernya atas nama akun @findtruth_id. Oke. Jadi bagaimana ini supaya memikat korbannya, seolah-olah follower ini sudah hybrid atau sudah ada. Dan juga menyiapkan lagi satu lagi adalah rekening yang dia beli bukan atas nama pelaku. Dan kemudian nomor telepon dan device yang dipersiapkan untuk melakukan messaging atau komunikasi. Berarti sebenarnya tracing ini semuanya ketahuan karena pengaduan dari satu korban. Satu korban tadi, NAFP. Di situ baru ketahuan ada 60-65an korban ya? Benar sekali, dengan modus itu tentunya penyidik secara teknis ya, langkah-langkahnya kan melakukan tracing, kita bisa sudah dapati ada nomor rekening, kemudian ada pembicaraan, dari situ kemudian kita bisa melihat sistem M-Banking ini kan ada capture atau screenshot. Iya. Nah, disitulah berkembang pada tracing dengan nilai nominal 257 juta dengan korbannya 60 lainnya. Berarti 60 korban ini mereka nggak melakukan pengaduan ya? Ini karena ke-tracing aja oleh tim penyidik dari Krimsus? Benar sekali. Jadi ini juga bagian daripada komitmen Pak Kapolda Metro Jaya, Bapak Irjen Karyoto SIK, menyampaikan apa yang menjadi keresahan bagi masyarakat ini harus direspon dengan baik, yang kemudian kita mengupayakan secara optimal. Iya. Sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman. Ini bagian daripada komitmen dan konsisten Polda Metro Jaya. Nah, kemudian 60 korban ini apakah mulai melakukan pengaduan nggak nih Pak? Kita sudah menghimbau, menyampaikan terkait dengan adanya tracing 60 ini untuk melaporkan yang tersangkut dengan akun @findtruth_id yang kemudian ikut dimasukkan dalam WAG. Oke, nah uangnya ini kan 257 juta. Sudah dibelanjakankah atau memang sudah disita atau gimana tuh Pak? Jadi dalam waktu 1 jam ya modusnya itu
ketika sudah mendapatkan tiket secure atau aman tiketnya, kemudian tiket ini dikasih waktu 1 jam bagi para korban untuk membayarkan. Kalau tidak dialihkan, maka berbondong-bondong dalam waktu 1 jam membayarkan. Kemudian pada saat proses pembayaran itu nanti 1 jam kemudian akan diberikan tiketnya. Ternyata justru pelaku menghilang. Nah, inilah kejanggalannya. Nah, kemudian sejauh ini uang yang bisa kita tracing ini ada pada rekening, ini masih proses pendalaman. Oke, berarti nantinya korban ini akan mendapatkan kembali uangnya atau mereka justru minta yang penting dapat tiket atau gimana, Pak? Ya, tentunya kami dalam konteks proses penyidikan kan perbuatan melawan hukumnya ya untuk dilakukan proses penyidikan. Untuk hal kerugian material ya, ini akan secara tersendiri akan diatur. Tentunya ini menjadi barang bukti yang kemudian nanti silakan melaporkan kepada kami ya pada Polda Metro Jaya. Nanti kami akan tindak lanjuti untuk rekapitulasi siapa-siapa yang menjadi korban sesuai dengan capture yang ada terhadap korban. Ya tentunya mereka harus melakukan pelaporan dulu supaya bisa diusut secara tuntas dan berarti sebenarnya uang ini bisa dikembalikan kepada korban. Tentunya harapannya demikian yang diharapkan oleh para korban. Dan mekanismenya sendiri gimana, Pak? Selain melakukan pelaporan, terus membawa barang bukti dan lain-lain sebagainya, dan butuh waktu berapa lama? Dengan ID ya yang sesuai, nomor transaksinya tentu kan dimiliki ya oleh para korban. Ini akan kita lakukan kesesuaian. Ketika ada kesesuaian, tentunya akan menjadi harapan masyarakat bisa kembali kan dari situ. Tapi proses ini tentu melalui criminal justice system ya nanti dalam proses persidangan. Nah beberapa waktu lalu itu kan kalau saya lihat tim penyidik dari Krimsus Polda Metro Jaya. Terus kemudian ada juga yang diatasi oleh Mabes Polri. Nah ini sebenarnya gimana nih Pak? Sebenarnya ini ranahnya siapa Pak? Betul sekali. Jadi ini kan eventnya event internasional yang memang yang akan direncanakan oleh penyelenggara adalah tempatnya di wilayah Jakarta. Tentu event internasional mungkin saja tidak hanya masyarakat Indonesia yang akan datang ke Indonesia untuk menonton event ini. Namun beberapa titik tempat yang dilaporkan Polda Metro Jaya sifatnya akan melakukan koordinatif. Tentunya khususnya lagi adalah ke Barreskrim Polri ada pada Subdit Siber. Direktorat Siber ya. Dari Direktorat Siber apakah ada kesesuaian dengan modus, dengan jaringan dan lain, ini kan masih proses, ini berkesinambungan terus berlanjutan. Sifatnya kita akan melakukan koordinatif. Termasuk untuk mereka-mereka yang menjadi korban yang tersebar nih di Indonesia. Betul sekali. Oh gitu. Jadi masih belum. Maksudnya ini kan akan jadi pertanyaan nanti kemana nih, ke Polda kah, ke Mabes kah, untuk mereka yang di luar kota? Ya untuk pelaporan tentunya seluruh jajaran ya, khususnya di Polda Metro Jaya dari tingkat Polsek, Polres, Polda, ini juga bisa dilaporkan. Dan tentunya dengan adanya ruang lingkup karena perkembangan teknologi ya, informasi begitu pesatnya, kan bisa dilakukan kejahatan ini borderless ya. Dan ini bisa dilakukan di mana saja untuk pelaporan. Oke, berarti sebenarnya kalau pelaporan bisa di Polda-Polda setempat. Nanti tinggal menunggu bagaimana koordinasi antara Polda Metro Jaya dengan Polda-Polda lain dengan juga Mabes Polri gitu. Oke. Pak, sebenarnya kan kasus ini nggak cuma terjadi 1-2 kali. Sebelumnya pernah juga, tapi ini kan karena terblow up karena eventnya juga event besar. Nah, mungkin Pak Truno punya saran dan masukan gitu loh Pak untuk masyarakat. Ya, ini menjadi suatu perhatian publik ya. Tentunya tadi saya sampaikan masa pandemi sudah lewat menuju endemi, masyarakat dan ekonomi sudah mulai menggeliat. Tentu harapan masyarakat adalah kegiatan-kegiatan yang secara normal ini bisa berlangsung. Benar. Yang kedua, perkembangan informasi dan teknologi ini yang masih juga perlu kita waspadai. Maka dari itu saya perlu menghimbau ya kepada promotor juga tentunya atau penyelenggara ini bisa lebih mensosialisasikan apapun eventnya, bisa juga melakukan menggelorakan bagaimana skema mekanisme ya, ini harus perlu. Dan kemudian juga kepada masyarakat juga kami perlu menghimbau dengan perkembangan teknologi ini ada hal yang positif kita dapatkan, tetapi juga ada hal yang bisa menjadi negatif. Maka kita harus cerdas menggunakan teknologi informasi dengan menggunakan internet ya, tentunya jaringan-jaringan ini kita kan tidak pernah tatap muka lagi saat ini. Kita berhubungan dengan akun lain atau identitas orang lain, kita tidak pernah tahu apakah ini benar orangnya atau tidak. Maka kita harus cerdas untuk melakukan check and recheck. Saran kami tidak melakukan dengan jasa-jasa penitipan apapun. Maka harapannya adalah sosialisasi dari promotor betul-betul digelorakan kepada masyarakat dan kemudian masyarakat mengetahui secara jelas. Berarti dengan kata lain sebenarnya masyarakat tuh diajarkan untuk lebih skeptis kalau mau beli-beli yang kita jasa-jasa penitipan. Ya sedikit skeptis sebenarnya kan. Kalau kita ini apakah benar ini penipuan atau tidak kita tidak tahu. Maka tapi harus ada
imun ya untuk menjaga diri dari perbuatan potensi kejahatan orang lain kepada kita. Dan kalau dalam hal ini yang terakhir Pak, promotor sendiri bisa dianggap bersalah Kak? Ya tentu kita masih menunggu ya dalam hal ini dari Barreskrim juga akan memanggil. Tadi kami sampaikan Polda Metro Jaya akan melakukan koordinatif. Ya, tentunya apa konteks yang dilakukan Polda Metro Jaya dalam hal Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Polda Metro Jaya sudah menangani dan mengungkap adanya 2 tersangka ini. Dan ini masih kesinambungan. Ya. Atas perbuatannya, kedua orang pelaku dijerat pasal berlapis, yaitu pelanggaran terhadap Undang-Undang ITE dan tindak pencucian uang atau TPPU dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Itu yang menyebabkan orang ketika di sosial media akhirnya menampilkan apapun sehingga kemudian dia bisa mendapatkan pujaan itu. Sekarang untuk dipuja gampang banget. Currency-nya apa? Mata uangnya dengan lope-lope doang sama likes.